Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Ya, pada pertemuan kali ini mungkin tambahan penjelasan ya mengenai integral fungsi. Mungkin di pertemuan lalu kalian belum paham ya atau hanya saya sajikan PDF begitu ya. Jadi pada hari ini saya buatkan video. Nah, kita langsung saja, apa itu integral fungsi atau fungsi integral sama saja. Jadi integral itu istilah gampangnya adalah kebalikan dari turunan atau biasa disebut sebagai antiturunan. Nah, oke. Jadi begitu ya, antiturunan atau kebalikan dari integral. Nah, notasi integral itu seperti ini ya. Ya, di depan begitu ya. Misal integral ya, integral dari turunan fx begitu ya. Nah, begini. dx. Nah, biasanya juga ada tambahan dx begitu. Ya. Sama dengan fx plus c. Ya. Jadi integral dari sebuah turunan fungsi begitu ya adalah fungsi itu semula ya. Oke, jadi ini adalah turunan begitu ya. Kemudian sama bentuk yang lain. Misal begini, integral dari f besar x begitu ya. dx itu sama dengan fx plus c ya. Nanti plus c ini saya jelaskan. Oke, mungkin di akhir video ya. Nah, f besar x ini sama saja dengan f aksen x ya. Ini sama saja. Mungkin nanti kalian akan jumpai di buku-buku begitu ya atau LKS ya. F besar x itu apa maksudnya? Nah, f besar x itu maksudnya adalah turunan dari fx ya, fungsi fx. Oke, kemudian lanjut ya, bentuk umum. Nah, bentuk umum dari integral. Oke, bentuk umumnya itu begini. Integral dari a x pangkat n ya, dx. Itu sama dengan a dibagi pangkatnya ditambah 1 ya. X n tambah 1 juga plus c. Oke, jadi ini adalah bentuk umum dari integral ya. Oke, silahkan kalian tulis. Ini penting ya, bentuk umum akan kita pakai sampai materinya selesai ya. Oke, ini ya. Jadi bedanya kalau kemarin diferensial atau turunan itu pangkatnya dikurangi 1, kalau ini ditambah 1 ya. Oke ya. Kita lanjut contohnya langsung ya. Contoh. Oke, semisal kita akan cari integral dari 5x pangkat 3 semisal ya, dx begini ya. Nah, berarti kita gunakan bentuk umumnya ya, 5 dibagi ya, ini pangkatnya 3, kita tuliskan 3 plus 1 x ya. Pangkatnya juga ditambah 1 ya, plus c. Jadi 5/4 x pangkat 4 plus c. Oke, gitu ya. Kemudian contoh lain, semisal berapa ya? 3 akar x misal, dx ya, yang agak susah, ada akarnya. Oke, berarti kita ubah bentuknya dulu, kan jadinya integral 3
X pangkat setengah gini ya, dx ya. Kemudian sama seperti ini kita buat bentuk umumnya, berarti 3 ya dibagi, ya integralnya udah hilang ya. Nah ini kita integralkan berarti pangkatnya setengah ditambah 1 begini ya. Oke ya, X pangkat setengah tambah 1 ya, plus C. Oke, kemudian kita sederhanakan. 3, ini kan 1 berarti 2/2. Ya, 1 tambah 2 berarti 3, 3/2. Ya, X 3/2 plus C. Oke, kemudian kita lanjut, berarti 3 dikali 2/3 ini ya, X pangkat berapa? Kita buat ini ya, akar lagi ya, berarti akar ini ya, 3 ini ya, plus C. Oke, ini habis, berarti sama dengan 2, X pangkat 3 plus C. Nah, oke. Begitu ya. Oke, contoh lagi, satu lagi deh. Ya, misal saya punya integral dari 2 per X pangkat 5 misal, dx. Nah, ini sama, kita ubah bentuknya dulu, berarti integral 2, kita buat ke atas, berarti kan X pangkat min 5 ya, dx. Oke, kemudian tinggal kita ubah ke bentuk umum, berarti 2 ini ya, dibagi min 5 ditambah 1, X ya, pangkat min 5 ditambah 1 ya, plus C. Oke, berarti ketemunya 2 per min 4 gitu ya, X pangkat min 4 plus C. Oke, berarti sama dengan min 2 per 4 ya, X pangkat 4 plus C. Oke, ini sederhanakan juga boleh, begini saja juga boleh. Oke, gitu ya. Jadi, ini kita masih membahas bentuk umum dari integral. Oke, kemudian kita lanjut ya, masuk ke sifatnya. Sifat atau teoremanya ya, sifat-sifat integral. Oke, yang pertama, langsung saja ya. Semisal saya punya integral gini, integral dx. Berarti, nah ini kalau tidak dituliskan berarti depannya 1 ya. Nah, berarti hasilnya adalah X plus C. Oke, contoh ya. Contoh integral dari 3 dx. Berarti berapa? Ya, jadinya kalau ini tidak ada X-nya, diintegralkan berarti jadi ada X-nya. Ya, gampangannya gitu. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, ya, berarti sifat yang kedua itu integral K ya, dikali fx begitu ya, dx ya. Maka bisa kita pecah, hanya kita taruh luar ya, fx dx. Nah, contoh ya. Contohnya berarti misal saya punya integral 3x kuadrat ya, dx. Nah, kalau seperti ini berarti bisa kita pecah. Jadi, 3-nya kita taruh luar. 3x kuadrat ya, dx. Nah, tinggal kita fokus mengerjakan integral dari x kuadrat. Nanti setelah itu tinggal dikalikan 3. Ya, oke, kita coba langsung saja ya, biar kalian tidak pusing. Berarti 3 ya, dikali, ini kan 1 berarti ya, 1 per, depan ini 1 ya, depannya x kan 1. Kemudian pangkatnya 2 ditambah 1 ya, X pangkat 2 tambah 1, begitu ya. Plus C, jangan lupa plus C-nya ya. Kemudian
ini 3 habis ya. Berarti sisanya adalah X pangkat 3 plus C. Oke, ya nomor 2. Nah, kemudian sifat nomor 3, misal ada integral fx ya, plus atau min ya, gx begitu ya. Maka bisa kita pecah menjadi 2 ya, integralnya jadi 2 intinya gitu ya. Oh ya, ini dx jangan lupa. Maka bisa kita pecah menjadi 2 yaitu integral fx ya. Fx dx ya, plus minus, ini maksudnya plus minus itu kalau tidak plus ya min ya, tergantung soalnya. Kemudian ini gx ya, integral dari gx dx. Oke, contoh ya. Contohnya saya punya integral dari 5x plus 3x pangkat 4 misal dx ya. Maka bisa kita pecah menjadi integral 5x ya dx plus integral 3x pangkat 4 dx gitu ya. Yang kita kerjakan berarti ini 5 bisa kita keluarkan ya, 5x begini ya, dx plus 3 juga bisa kita keluarkan, x pangkat 4 dx. Oke, kemudian sama dengan 5. Nah, ini berarti dikali, depan x kan 1, ditambah 1 tambah 1 gini ya, x 1 tambah 1 ya. Oke, plus C-nya ditaruh belakang saja ya, bareng sama ini. Plus 3, nah ini berarti 1 per 4 ditambah 1, x pangkat 4 tambah 1 plus C ya. Kemudian 5 per 2, x pangkat 2 plus 3 per 5, x pangkat 5 plus C. Oke, ya. Jadi C-nya boleh ditulis jadi 1 saja nggak apa-apa di belakang ya. Oke, jadi itu adalah sifat-sifat dari integral. Kemudian ada satu sifat istimewa ya. Satu sifat istimewa. Nah, ini berbeda dari yang lain. Misal saya punya integral dari 1/x begitu ya, dx. Maka hasilnya adalah ln ya, ln x ya, plus c. Oke. Apa itu ln ya? Ln itu adalah ln x itu adalah logaritma x ya dengan bilangan pokok e ya. Ini adalah bilangan pokoknya. Nah, e itu berapa? Kalau kalian cek di kalkulator, e itu adalah sekitar 2,7182 sekian lah ya, panjang. Nah, jadi ini adalah ln ya. Oke. Atau gampangannya gini. Kalau semisal kita ketemu integral gitu ya. 1 per kotak ya. Gampangannya gini ya. D kotak ya, ini kotak, sini kotak, maka integralnya adalah ln kotak gitu ya plus C. Oke ya. Contoh langsung ya. Misal saya punya integral dari 1/5x ya dx. Nah, berarti ini ya 1/5 kita keluarkan dulu. Ya, sisanya adalah 1/x dx. Oke. Sini x berarti 1/5 kali ln x ya plus c. Oke. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Misal saya punya integral
3 per 2x plus 5 begitu ya. Kemudian D-nya itu sama, 2x plus 5, misal gini ya. Jadi diintegralkan terhadap 2x plus 5. Berarti gimana? Ya, caranya sama. Ya, kalau ini kotak ya. Tadi ya. 3 bisa kita keluarkan dulu begitu ya. Berarti 3 integral 1 per 2x plus 5 ya. D-nya 2x plus 5. Ini ya. Kemudian tinggal kita integralkan. Berarti 3 dikali ln ya. 2x plus 5 plus C. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk awal dari integral. Oke, kalian harus bisa begitu ya. Kemudian penjelasan apa itu C? C adalah konstanta ya. Oke, saya jelaskan di sini ya. Semisal saya punya fungsi seperti ini ya, fungsi seperti ini. Ini 5, yang membedakan ini ya, belakang ya 5, 3 sama min 10 ya. Kemudian fungsi ini saya cari turunannya. Ya, saya cari turunannya. Oke, jika diturunkan berapa berarti ya? Yang ini berarti 8x ya, plus 2. Yang ini 8x plus 2, yang ini juga sama ternyata. Nah, oke, kemudian jika turunan ini ya kita integralkan ya. Dan turunan ini kita integralkan. Integral dari hasilnya pasti akan sama. Ya, berarti kan integral 8x plus 2 dx begitu ya. Oke, saya tuliskan di sini berarti integral dari 8x plus 2 dx itu sama dengan 8 per 1 tambah 1 ya, x 1 tambah 1. Oke. Plus 2x plus c ya. Berarti 8 bagi 2, 4, x pangkat 2 ya, plus 2x plus c. Nah, ini c ini ya bisa kita ganti dengan plus 5, plus 3, min 10, dan seterusnya. Jadi, kenapa kita simbolkan dengan C? Karena kita tidak tahu nilai C itu berapa. Bisa saja plus 5, plus 3, atau min 10, atau yang lainnya juga bisa, dan seterusnya. Oke, mungkin cukup ya integral awal, penjelasan integral tak tentu sebenarnya ya. Semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan silahkan kalian WhatsApp ke Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.